Shalom, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur pagi ini kita bisa ada di tempat ini sama-sama untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya, bagian daripada Pondok Daud itu ada doa, pujian dan penyembahan. Dan itu yang kita bangun di akhir zaman ini. Bapak Ibu, pagi ini sesuai dengan tema kita di bulan ini tentang kemerdekaan atau freedom. Ya. Jadi kalau kita mau lihat sedikit sejarah tentang kemerdekaan ini, kita mau belajar sama-sama tentang kemerdekaan. Ya. Saya mengingatkan kita semua pagi ini, bagaimana di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah diangkat. Ya. Dikatakan begini, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saya waktu membaca ini, memang dulu waktu kita SD, SMP kita sudah belajar itu. Saya baca ini ulang, saya bilang hebat sekali nih para pemuka-pemuka negara kita. Bung Karno dan teman-teman waktu itu. Ini satu statement ilahi. Mereka tahu bahwa kemerdekaan itu adalah hak. Dan mereka tuangkan itu di pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Ini pada waktu bangsa kita mau merdeka, mau melepaskan diri dari penjajahan. Nah kita lihat, ya, bangsa aja tahu bahwa kemerdekaan itu adalah hak. Tapi pagi ini saudara kita bisa belajar banyak tentang kemerdekaan itu. Bagaimana kita bisa merdeka dari dosa. Bagaimana kita bisa merdeka dari kepahitan. Bagaimana kita bisa merdeka dari orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan. Bagaimana kita bisa merdeka dari alkohol, dari rokok, dari judi, dari narkoba, dari seks bebas, dan masih banyak lagi. Nah tema ini kita akan bahas. Bahwa semua bagaimana kemerdekaan itu adalah hak kita. Kita harus, Tuhan ciptakan kita untuk harusnya merdeka kalau kita hidup dalam kebenaran. Nah kita lihat sama-sama, bangsa saja tahu bahwa kemerdekaan itu adalah hak, apalagi kita manusia. Nah kalau kita lihat manusia, kita lihat siklus kehidupan manusia. Kalau kita lihat dari waktu manusia itu lahir sampai manusia itu mati. Kita itu mati. Dari lahir sampai mati. Ada 3 fase yang saya mau bagikan untuk kita semua. Memang ini kurang lebih mungkin 5 tahun atau 6 tahun lalu saya pernah bicarakan ini. Fase kehidupan manusia. Fase yang pertama di masa anak-anak. Itu masa ketergantungan. Dia hidup tergantung dari orang tuanya. Masa dependen. Kalau dalam bahasa keren hari-hari ini anak saya pernah bilang, jangan HG, saya enggak tahu HG itu apa. Kita harap gampang, suka harap gampang, harap orang lain. Ya. Ya. Jadi masa tergantung pada orang lain, bergantung pada orang lain supaya bisa hidup. Butuh pertolongan orang lain dan di masa ini kita cuma mau minta dan ditolong. Masa tergantung pada orang lain. Ya. Di fase ini orang tua kita tuh sibuk untuk memberi. Memberi makan, memberi minum, memberi uang, memberi perlindungan. Kita tidak bisa memberi, kita cuma meminta. Nanti kita cek diri kita ada di fase yang mana. Terkadang umur kita harusnya sudah kategori dewasa. Tapi kita masih ada di fase ini. Karena kita belum bisa memberi, kita cuma bisa meminta. Masih fase ketergantungan. Ya. Padahal sebenarnya orang tua harusnya kita mulai mengajari anak-anak kita supaya mereka jangan tergantung pada kita. Di negara-negara maju, anak-anak yang sudah umur 18-17 diharuskan lepas dari orang tuanya. Bisa mandiri. Tapi di kita enggak. Tapi orang tua harusnya belajar anak-anak kita supaya mereka bisa mandiri, bisa terlepas daripada kita. Begitu juga dengan pendeta.
di gereja. Kita harusnya mengajarkan jemaat supaya jangan tergantung pada kita. Artinya kalau jemaat datang ke gereja waktu hari Minggu, dia bukan cuma mau ketemu pendeta, tapi dia harus ketemu firman yang hidup itu. Dia harus berjumpa dengan Tuhan. Kita ngajak jemaat untuk bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada pendeta. Di tempat-tempat lain, kalau saya lihat teman-teman saya di Jakarta, di kota-kota lain kalau bicara, wah saya punya jemaat begini, saya punya. Padahal itu punya Tuhan. Itu dombanya tuh. Tuhan bilang ke Petrus apa? Gembalakanlah domba-domba. Kita harus membawa jemaat untuk tergantung pada Tuhan, bukan tergantung pada pendeta. Ya. Itu gereja yang sehat. Jadi pada fase yang pertama, fase ketergantungan ini kita punya kata kunci apa? Cuma minta. Minta. Ini yang pertama. Nanti kita selidiki kita ada di fase yang mana. Fase yang kedua adalah fase atau masa di mana ketidaktergantungan independen, ya. Bebas, merdeka, tidak terikat. Ini yang disebut fase mandiri. Masa ini kita mulai diajari harus mengerti dengan kata cukup. Harus mengerti dengan arti kata cukup. Di fase ini kita tidak mau terikat, kita tidak mau dikontrol, kita tidak mau bergantung pada orang lain, kita mau bebas, kita mau merdeka. Jadi fase ini adalah fase mandiri. Tapi hampir setiap kita belum siap untuk menghadapi tantangan dunia ini. Belum siap untuk menghadapi ganasnya dunia ini. Waktu kita masuk dalam proses. Banyak yang tidak siap menjalani kebebasan atau kemerdekaan. Karena di sini saudara mulai mengerti arti kata cukup. Dan tidak tergantung pada siapapun. Saudara mulai bisa mengambil keputusan yang tepat sendiri. Saudara bisa mengelola apa yang ada, yang Tuhan taruh di tangan saudara. Pada fase ini. Harus mulai ambil keputusan sendiri. Dan kalau saudara tidak hati-hati di sini, kemerdekaan bisa diambil dari saudara. Ada aturan-aturan mainnya. Ya. Yang ketiga adalah masa di mana kita bersinergis atau bekerja sama. Masa di mana masa interdependen, artinya masa di mana yang satu bisa bekerja sama dengan yang lain. Ini kategori orang dewasa. Ya. Kenapa harus bisa bekerja sama? Karena masa ini kita harus menghasilkan buah. Kata kunci di sini adalah memberi. Jadi fase ketergantungan dia hanya meminta. Fase mulai dibebaskan dia hanya pelajari tentang kata cukup. Tapi pada fase yang dia sudah bisa bersinergis bekerja sama dengan orang lain, dia sudah bisa memberi. Ya. Ada 3 fase kehidupan manusia. Dan saya melihat Tuhan kita ini sangat luar biasa. Saya berpikir, ya memang Tuhan. Pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan tuh kayak bumi dan langit. Tuhan sangat luar biasa. Di zaman ini, dia bisa mengajari kita dengan apa yang dia sudah lakukan ribuan tahun yang lalu pada umat pilihannya. Dia lakukan itu sudah ribuan tahun yang lalu, tapi dia bisa mengajari pada kita saat ini. Itu Tuhan kita. Dia mendidik bangsanya, dia mendidik bangsa pilihannya selama 40 tahun diproses di padang gurun. Dan pada akhirnya tidak semua masuk tanah perjanjian. Termasuk pemimpinnya Musa tidak diizinkan masuk dalam tanah perjanjian. Kita lihat bagaimana Tuhan mendidik umat pilihannya. Padahal Israel itu Tuhan bilang itu anak kesayanganku. Itu umat pilihanku. Itu haknya Tuhan untuk memilih Israel. Ya. Tidak bisa tidak. Kita lihat masa perbudakan di Mesir. Di masa perbudakan di Mesir mereka tergantung. Mereka ditindas. Mereka jadi budak. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya hak di bawah pengawasan. Tidak punya suara.
dan tangisan mereka terdengar sampai kepada Bapa di surga. Teriakan mereka sampai pada Bapa di surga. Dan Bapa mulai intervensi untuk membebaskan mereka. Lalu masuk dalam masa di padang gurun. Masa ini adalah masa mandiri. Kalau Bapak Ibu mau baca itu lebih dalam di Keluaran, Ulangan, Bilangan, itu Musa tulis semua bagaimana prosesnya Musa dipanggil. Dari Musa ada di Mesir, di Firaun, bagaimana dia lari sampai dia lari dan dia ketemu sama anaknya Jitro, dan kemudian Tuhan pakai dia untuk keluarkan bangsa Israel dari Mesir. Itu banyak sekali kalau nanti dibaca di rumah ya, itu sejarah itu bagus sekali. Tuhan membebaskan umatnya, keluhan mereka, tangisan mereka sampai pada Tuhan. Dan di sini mereka diajari untuk mengerti arti kata cukup. Ya. Dan ternyata Bapak Ibu, kehidupan bangsa Israel belum siap untuk menghadapi padang gurun. Waktu mereka keluar dari Mesir, mereka belum siap untuk menghadapi padang gurun. Musa bilang sama Firaun, kasih kesempatan 3 hari saya dengan umat Tuhan datang untuk menyembah Tuhan. Waktu mereka keluar, selama di padang gurun 40 tahun, dia ajar oleh Tuhan. Tapi hebatnya Tuhan apa? Dia bawa mereka di padang gurun, tapi dia menyertai mereka. Mereka belum siap, karena padang gurun tempat yang sangat susah, kering, gersang. Tidak baik untuk ditinggali di padang gurun. Banyak binatang buas. Dan bangsa Israel mengalami banyak kesulitan selama di padang gurun. Dan sekali lagi bukan setahun 2 tahun, 40 tahun Tuhan didik mereka di situ. Pengalaman padang gurun ini yang bisa membuat seseorang menjadi dewasa. Zaman ini ada padang gurun, ada dalam hidup padang gurun kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun kehidupan kita, itu Tuhan mau ajak kita untuk jadi dewasa. Pengalaman padang gurun itu yang membuat seseorang menjadi dewasa. Karena kedewasaan bukan dimulai dengan berapa jumlah umurnya. Kedewasaan itu dimulai dengan bagaimana orang itu bisa mandiri. Bagaimana orang itu bisa mempertanggungjawabkan keputusannya. Bukan umurnya sudah 30, sudah 40, kadang-kadang 30, 40, tapi masih fase 1. Belum dewasa. Dia belum masuk di fase 3. Dalam kehidupan hari-hari, kalau kita lihat orang ini sudah dewasa atau tidak. Apakah dia sudah bisa mengambil keputusan dan dia bisa mempertanggungjawabkan keputusan itu? Enggak. Saya ambil contoh, kalau dalam kehidupan seseorang, waktu dia diminta untuk ambil keputusan, dia lakukan. Dan keputusan itu bagus. Dia akan bilang, itu karena saya, itu aku. Keputusanku benar. Tapi pada saat keputusannya itu salah, hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dia mau, dia mulai menyalahkan si A, si B, si C, bahkan menyalahkan Bapa di surga. Nah ini ciri-ciri orang yang belum siap, belum dewasa. Dikatakan begini ya, orang yang suka menyalahkan orang lain itu merupakan ciri bahwa orang tersebut belum dewasa. Dan saya bersyukur di gereja ini semua sudah fase 3 ya, sudah orang dewasa semua yang ada di hadapan saya. Tidak suka menyalahkan orang lain. Kalau saya ambil keputusan dan itu salah, saya bilang ya itu saya yang salah. Saya tidak menunjuk orang lain. Karena orang yang suka menyalahkan orang lain dikatakan bahwa itu orang yang belum dewasa. Masuk di fase yang ketiga, yaitu masuk di tanah perjanjian. Tanah perjanjian ini bicara soal tanah yang berkelimpahan, yang berkemenangan, tanah yang penuh dengan susu dan madunya. Ini yang Tuhan janjikan untuk umatnya. Supaya apa?
bisa bekerja sama, bersinergi, dan bisa menghasilkan buah. Ini yang Tuhan janjikan untuk umatnya. Ya. Dan di masa ini, pada waktu mereka masuk di tanah perjanjian, fasilitas surga stop. Pada waktu mereka di padang gurun, baju mereka tidak pernah rusak. Kasut mereka tidak pernah rusak. Makanan mereka datang dari surga, mana turun. Tapi waktu masuk tanah perjanjian, fasilitas surga stop. Karena Tuhan tahu mereka sudah dewasa. Mereka sudah bisa memberi. Mereka sudah dilatih 40 tahun. Begitu masuk tanah perjanjian, fasilitas itu di stop. Kalau kita lihat ya, fase 1 ada di tanah Mesir di mana mereka diperbudak, fase 2 mereka keluar, dididik, diproses di padang gurun, dan fase ketiga mereka masuk di tanah perjanjian. Ya, di tanah perjanjian. Untuk bisa masuk tanah perjanjian, bangsa Israel harus melewati padang gurun. Saya bilang Bapak Ibu, dalam kehidupan kita hari-hari ini ada padang gurun kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita masuk di padang gurun kehidupan kita, jangan takut. Karena Israel untuk masuk tanah perjanjian, dia harus melewati padang gurun. Saya bilang Tuhan kita hebat apa? Dia sudah mengajak, mendidik umat pilihannya. Dan dia ajarkan itu untuk kita hari ini. Di zaman ini dia ajarkan itu untuk kita. Tujuan jelas tanah perjanjian. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam padang gurun kehidupan kita, jangan takut. Itu cuma diproses. Dan saya sudah bilang beberapa minggu lalu, Maleakhi 3 ayat yang ketiga kalau tidak salah. Perajin perak. Kalau dia lagi memanaskan perak, dia ada di situ. Begitu dengan Tuhan. Kalau dia izinkan kita masuk dalam padang gurun kehidupan kita, Tuhan ada di situ. Bangsa Israel, waktu malam ada tiang api, waktu siang ada tiang awan. Tiang api dan tiang awan selalu mengawal mereka. Kehadiran Tuhan ada. Jadi kalau dia izinkan kita hari-hari ini masuk di padang gurun kehidupan kita, jangan takut, jangan berontak. Karena ada tujuan yang jelas. Di balik itu ada tanah perjanjian. Ada yang Tuhan janjikan untuk kita. Nah, bagaimana prosesnya selama ada di padang gurun? Apa yang kita belajar? Ada banyak aturan-aturan yang diajarkan di situ. Tapi hari ini saya cukup angkat 3 aturan yang harus kita perhatikan. Apa yang kita belajar selama kita ada di padang gurun. Supaya pada waktu kita masuk tanah perjanjian, pada waktu fasilitas surga stop, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang Tuhan sudah didik kita. Yang pertama, kita lihat taat pada aturan mainnya. Ada aturan-aturan dan kita harus taat. Taat pada aturan mainnya. Tuhan memberikan aturan-aturan, dia memberikan hukum-hukum untuk menjaga kebebasan dan kemerdekaan kita. Untuk menjaga kemerdekaan dan kebebasan kita, ada begitu banyak aturan-aturan. Ada begitu banyak hukum-hukum pemerintah yang kita harus taati. Taat aturan mainnya. Kalau saudara salah menggunakannya, kebebasan atau kemerdekaan saudara, besar kemungkinan kemerdekaan itu akan diambil dari saudara. Kalau ada aturan-aturan hukum negara ini yang saudara langgar, kebebasan itu ditarik dari hidup saudara. Dan saudara tahu, kalau kebebasan itu diambil dari saudara, saudara tinggal di mana? Kalau di Kupang, Penfui, dibatasi semua gerak kita. Tidak ada kemerdekaan, dibatasi. Ya. Taat hukum. Kita lihat Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-6. Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya baca ini untuk kita semua, saya akan baca pelan-pelan. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau
di atas segala bangsa di bumi. Dia akan angkat kita di atas rata-rata. Saya ambil contoh sedikit ya. Kalau Bapak Ibu ada di kota Singapura, lalu kita lihat di sana waktu orang nyebrang jalan, di sana kan teratur. Begitu kalau orang nyebrang jalan yang sembarangan, pasti orang bilang orang Indonesia. Tidak tahu aturan, akhirnya kelas kita jadi turun. Padahal ini kalau kita taat pada, dia bilang apa, segala, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah yang disampaikan padamu pada hati, engkau akan diangkat. Kalau kita melanggar aturan, derajat kita jadi turun. Saya lihat betul, ternyata ya orang kita, orang Indonesia yang nyebrang nggak tunggu lampu jalannya hijau dulu baru nyebrang, main cerobot aja, lari aja. Orang ketawa, orang lihat ya orang Indo. Begitu itu yang terjadi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Lalu dikatakan diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu, sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau waktu masuk dan diberkatilah engkau waktu keluar. Kata-kata ini pada waktu kita memberkati pengantin, mereka suka menerimanya. Ya, karena pengantin itu 2 orang dewasa yang akan masuk untuk bersinergis. 2 orang yang sudah ada di level 3. Itulah gereja tidak mau kasih kawin anak-anak yang ada di level 1, level 2. Yang cuma kerjanya begini, yang kerjanya cuma begini. Tidak bisa begini. Orang yang dewasa bisa bersinergis, bisa kerjasama dan bisa memberi. Dan Tuhan mengajari umatnya itu dengan disiplin yang keras, disiplin yang kuat, disiplin yang tinggi. Ulangan 8 ayat yang kelima katakan begini, kamu harus insaf, maka engkaulah harus insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang bapa mengajari anaknya, sebagai orang tua yang mengajari anaknya. Itulah sebabnya saya mau bilang pada orang-orang tua di sini, jangan terlalu manja dengan anak-anak. Perlu disiplin. Kalau kita tidak dari awal disiplin sama mereka, bahaya mereka akan jatuh dalam keterikatan. Ambil contoh yang paling simpel, game. Kalau kita tidak disiplin dari tempo anak-anak kita, mereka akan terikat dengan game di handphone itu. Jangan pikir itu kasih dia main, dia terikat dengan barang itu. Harus dari awal didik dengan disiplin, jam tertentu aja boleh. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Diatur. Kalau tidak, dia enggak merdeka dalam hidupnya. Dia akan terikat dengan itu. Jadi yang pertama ada aturan main. Kalau kita mau apa yang kita belajar di padang gurun. Yang kedua, visi harus jelas, tujuan harus jelas. Waktu bangsa Israel keluar ada di padang gurun, tujuannya jelas, tanah perjanjian. Tuhan sudah kasih jelas. Nah dalam hidup kita, bukan kita sibuk hanya untuk cari bagaimana caranya untuk kita bebas. Tapi bagaimana kita bisa mengisi kebebasan itu. Itu yang paling penting. Ya. Bagaimana kita menyikapi hidup kita di dalam kebebasan itu. Karena bebas tanpa tujuan akan membahayakan orang itu dan orang sekitarnya. Amsal 29 ayatnya yang ke-18 katakan begini, bila tidak ada wahyu, orang akan menjadi liar. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Orang akan liar kalau tidak ada hukum. Nah, Bapak Ibu, terkadang dalam hidup kita, waktu kita menghadapi kesulitan, dalam perjalanan kehidupan kita, waktu kita menghadapi kesulitan,
Terkadang kita suka melihat ke belakang. Padahal tadi saya suka lagu tadi, saya tidak mau pandang ke belakang. Dan saya pribadi saya tidak suka lihat ke belakang. Biar ke belakang saya lihat pakai kaca spion aja. Jangan lihat ke belakang. Karena masa lalu kita semua jelek. Siapa punya masa lalu yang bagus? Masa lalu kita semua amburadul, kacau. Jangan menoleh ke belakang. Terkadang kita suka melihat ke belakang pada waktu kita ada dalam. Begitu dengan bangsa Israel. Waktu mereka temukan kesulitan di padang gurun, mereka bilang, Musa, lebih baik kita pulang ke Mesir aja. Mau kembali dalam jajahan. Mau kembali dalam tidak merdeka di sana. Kehidupan kita seperti begitu juga. Begitu ada masalah dalam perjalanan kehidupan, lalu kita mulai nengok ke belakang. Ya, kita mulai lihat ke belakang. Ingin diperbudak lagi. Apalagi kalau kita hidup tanpa tujuan. Nah, kadang-kadang pada fase ini, pada waktu-waktu ini, kenangan masa lampau itu mulai memanggil-manggil kita. Kita mulai lihat di Facebook, wih ada mantan nih. Wih, buka ke bawah, ih dia sudah janda. Mulai tergoda untuk kontak, bahaya. Bahaya. Jangan melihat ke belakang. Bapak Ibu tahu reuni? Siapa yang suka reuni? Reuni SD, reuni SMP, reuni SMA, reuni mahasiswa, reuni. Saya pribadi saya tidak suka reuni. Tapi teman saya, waduh dia suka reuni sekali. Ada reuni SD kemarin di Bali, suka reuni. Saya tidak terlalu suka. Saya lebih suka melihat ke depan, terobos ke depan. Saya tidak mau lihat ke belakang. Saya tidak mau jadi tiang garam. Itu pribadi saya tidak suka reuni. Maaf saya. Yang ketiga, kalau kita mau supaya kita, apa yang kita belajar di padang gurun, yang pertama aturan main harus jelas, harus taat aturan main. Yang kedua visi harus jelas, tujuan harus jelas. Yang ketiga adalah iman kita. Ya, iman kita itu akan diuji di padang gurun. Ulangan 29 ayat yang kelima dan yang keenam. Tuhan bilang begini, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak jadi rusak di tubuhmu. Dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Roti tidak kamu makan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kamu minum. Supaya kamu tahu bahwa aku adalah Tuhan Allah. Tuhan lagi didik bangsa Israel selama di padang gurun. Supaya mereka bisa mengandalkan Tuhan. Mereka lebih mengenalkan Tuhan. Padang gurun adalah tempat untuk bangsa Israel mengenal siapa Tuhan. Bangsa ini bandel. Kalau orang Ambon bilang kepala batu. Tapi Tuhan sayang mereka. Itu haknya Tuhan. Ya. Yang kedua, di padang gurun ialah tempat yang tepat untuk mempertanyakan iman kita. Di padang gurun. Pada waktu kita masuk dalam kesulitan, nah di situ iman kita diuji. Kita bergantung pada Tuhan, atau kita masih mau lihat siapa backing kita. Atau kita mau lihat kita punya deposit ada berapa yang bisa mengawal kita. Kita bisa mengandalkan Tuhan atau tidak. Di padang gurun, seseorang bisa punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga iman yang timbul bukan lagi karena apa kata orang. Tapi iman yang timbul karena dia mengalami Tuhan. Itu yang paling hebat. Terjadi di mana? Di padang gurun. Berarti saudara harus bersyukur kalau Tuhan izinkan saudara masuk padang gurun kehidupan. Karena disitulah saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Saudara akan menguji iman saudara. Tuhan akan lihat iman saudara. Dan saudara akan mengalami Tuhan. Bukan dari apa kata orang, tapi saudara mengalami sendiri. Di padang gurun
kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu saudara dan saya diizinkan Tuhan masuk di padang gurun kehidupan, dia bilang, hei, nomor satu andalkan Tuhan. Yeremia bilang apa? Kalau kita mengandalkan Tuhan, Yeremia 17, orang yang hidup mengandalkan Tuhan itu pasti berbahagia. Bukan nanti. Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Ayat ini saya sering bacakan pada waktu tutup tahun. Ini Musa pintar sekali. Dia mau cari hati Tuhan Musa. Ya, dia bilang begini. Musa berkata, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Dia mimpin bangsa Israel mau keluar. Satu ketika dia tetap butuh Tuhan. Dia bilang, kalau engkau tidak sama-sama dengan kami, tidak bimbingkan, jangan suruh kami maju. Ini betul-betul imannya mengandalkan Tuhan. Di manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini. Bukankah karena engkau mau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa di muka bumi ini. Dia main mengambil hati Tuhan, Musa. Kalau Tuhan mau sama-sama mau bimbing kami, maka kami derajat kami itu di atas rata-rata, di atas bangsa-bangsa lain. Kalau Tuhan di pihak kami. Pada waktu mereka masuk tanah perjanjian, sekali lagi semua fasilitas surga stop. Dan mereka berjalan cuma dengan cara dan aturan-aturan yang mereka dididik di padang gurun. Apa yang mereka, mana yang tadi datang, semua di stop. Karena Tuhan tahu mereka sudah siap untuk itu, sudah dewasa. Nah Bapak Ibu, Saudara, ada satu penyakit yang timbul di akhir zaman ini. Bukan COVID ya, bukan COVID. Penyakit ini bisa melumpuhkan, tidak melumpuhkan kaki kita, melumpuhkan iman kita. Saya mau saudara dan saya merdeka dari penyakit ini, lepas dari penyakit ini. Ada satu penyakit di akhir zaman ini yang menggerogoti persendian iman kita. Ya. Sehingga dia bisa mengakibatkan kita lumpuh, iman kita jadi lumpuh. Itu apa? Suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Comparison. Membanding-bandingkan. Oh, kenapa saya begini, saya kok jelek sih? Kok dia cantik sih? Tuhan tidak adil sih. Oh dia ganteng, kok saya jelek? Oh dia tinggi, kenapa saya pendek? Suka membanding-bandingkan. Ini satu penyakit yang menggerogoti iman kita. Kalau pagi ini saudara mau merdeka dari ini, freedom from comparison trap, saya baru baca ini terakhir. Dan saya diajari ini, saya mau bagi ini untuk kita semua, supaya kita bisa lepas dari ini. Karena penyakit ini sangat berbahaya terhadap iman kita. Galatia pas yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Galatia 6 ayatnya yang ke-4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Ini kita lagi kerja, kita punya pekerjaan. Kita lagi intip orang punya pekerjaan. Bahasa keren bilang apa? Kepo. Suka campur urusan orang. Kalau campur memberi, kalau kasih boleh. Tapi cuma, lu sampai di mana? Lu bikin apa? Lu kenapa begitu? Oh Tuhan kenapa bukan saya, kok dia? Kepo. Suka mencampuri. Si Paulus ajar jemaat di Galatia jangan seperti begitu. Ya. Baiklah tiap-tiap orang untuk menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Bapak Ibu kalau mau menjadi orang lain atau berlari di lintasan orang lain, kita tidak bisa sampai garis menang. Kita tidak bisa masuk finish, tidak bisa. Karena itu lintasan orang lain. Tuhan ciptakan lintasan itu untuk dia, bukan untuk saya. Mengapa kita berbeda dengan orang lain? Karena memang Tuhan mau memakai kehidupan kita dengan cara yang berbeda. Jadi kalau orang punya Tuhan pakai dia di situ, Tuhan pakai kita di tempat yang lain.
Jangan kita mau sama dengan orang lain. Ini salah satu penyakit hari-hari ini yang sangat mengganggu perjalanan iman kita. Kita tertahan berjalan di tempat. Nah, untuk bisa mengalami kemerdekaan atau freedom from comparison trap ini, yang pertama kita harus sadari identitas kita di dalam Kristus. Sadari betul-betul siapa kita di dalam Yesus. Kita lihat Matius pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Matius pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Sesudah Yesus dibaptis, keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar dari surga, suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Bapak Ibu, Yesus berkenan bukan karena dia sudah melayani. Sebelum dia melayani, identitas itu sudah diberikan untuk dia. Jadi jangan bilang bahwa Yesus dulu waktu dia belum Tuhan. Wah, ngeri. Ya, Yesus itu Tuhan yang turun. Dia meninggalkan ketuhanannya, turun menjadi manusia. Tapi sudah itu dia balik lagi ke surga. Jadi Yesus berkenan bukan karena pelayanannya dia di bumi. Tapi identitas dia sudah jelas. Kepadanya aku berkenan. Percayalah dia. Nah, sebagai anak, kita dikatakan anak Tuhan. Kita melakukan sesuatu bukan untuk mendapat penerimaan dari Bapa. Tapi kita sudah berangkat dengan identitas anak Bapa. Kita nih anak. Yesus ajar kita berdoa apa? Panggil dia Bapa. Kita anak. Jadi kalau kita melayani bukan kita, supaya kita diterima sebagai anak, enggak. Ya kita sudah anak, kita berangkat dari anak Tuhan. Tuhan menerima kita, itu bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Dan kita melayani Tuhan, bukan karena kita mengasihi dia, tapi karena dia lebih dahulu sudah mengasihi kita. Ya kita pantas untuk melayani Tuhan. Kita mengasihi dia karena dia lebih dulu mengasihi kita. Ya, saudara, kadang-kadang dalam kehidupan kita lihat ada orang yang fasenya lagi menabur benih. Ada orang yang fasenya lagi menyiram. Dan ada orang yang fasenya sudah menuai. Dan kita tidak bisa membanding-bandingkan itu. Kok kamu masih menabur benih ya? Kok kamu masih menyiram ya? Kok kamu masih sudah menuai ya? Kita tidak bisa membanding-bandingkan itu. Karena itu semua proses daripada suatu pertumbuhan. Itu suatu proses dari suatu pertumbuhan. Yang kedua, kalau kita mau untuk lepas dari penyakit ini, ya, merdeka dari suka membanding-bandingkan ini, yang pertama tadi tahu identitas diri kita ya dalam Kristus. Yang kedua, kita harus salibkan daging kita. Salibkan daging kita. Galatia pasal yang kelima ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau kita menyalibkan daging, apa yang kita lakukan? Langkah praktisnya seperti apa? Belajar merayakan keberhasilan orang lain. Kalau ada orang lain sukses, kita bangga. Saya suka moto daripada gereja ini yang dikasih Om Thomas waktu kita sama-sama membangun komunitas ini. Kita punya moto gereja adalah ale rasa beta rasa. Itu orang Ambon bilang, ale rasa. Artinya kalau dia bahagia kita ikut bahagia. Kalau dia lagi berduka kita ikut berduka. Bisa enggak untuk kita terapkan ini dalam kehidupan? Kalau kita mau merdeka daripada suka membanding-bandingkan. Belajar untuk merayakan keberhasilan orang lain. Yang kedua, belajar memuji dan mengapresiasikan orang dengan jujur, ya, dengan tulus. Mengapresiasikan orang betul-betul karena ketulusan.
bukan ada maunya. Dan yang ketiga, belajar mempromosikan orang lain. Jangan cuma aku. Nah, kalau memang dia bagus, kita promosikan dia. Belajar untuk bisa mempromosikan orang lain. Bapak Ibu, orang yang kuat itu bukan orang yang kuat bukan untuk bisa mendorong orang untuk jatuh. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mendorong orang untuk naik ke atas. Itu orang kuat. Orang kuat bukan orang untuk menekan orang untuk jatuh ke bawah. Tapi orang kuat adalah orang yang bisa mengangkat orang untuk naik ke atas. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita mau lepas daripada penyakit ini, ya, kalau kita mau lepas daripada penyakit yang suka membanding-bandingkan ini, do the important, know the impressive. Membangun hal-hal yang penting dan dasar, yang esensi. Bukan sekedar kelihatan impresif dari luar. Ya, dan langkah-langkah praktisnya seperti apa? Mari WL dan Singers bisa kembali ke depan. Saya akan berakhir. Apa yang harus kita lakukan? Kembangkanlah diri, potensi kita yang ada pada kita, kita harus kembangkan. Kita harus mengupgrade diri kita. Kita harus belajar. Saya bersyukur, saya suka sekali hal itu. Sampai umur begini saya terus belajar. Apalagi sekarang lagi online. Saya suka, saya ikut macam-macam. Kadang-kadang yang ngajar tuh anak-anak muda. Saya yang anak murid yang paling tua di situ. Santai aja. Kalau online saya izin tutup kamera ya. Supaya jangan dong lihat, waduh ini sudah profesor ini. Kepalanya sudah botak masih jadi murid. Tapi saya suka. Yang positif kita ambil, kita gali. Baik di medis maupun di rohani saya ikut terus. Saya suka belajar. Ya. Kita harus mempersiapkan waktu, saya sedikit pengalaman. Waktu saya dipanggil untuk melayani dan jadi gembala. Waduh, saya latar belakang dokter. Bagaimana saya putuskan saya masuk teologi. Saya sekolah teologi. Saya ambil S1, S2 sekaligus. Yaitu SS. Pak Haji Silantang bilang kebanyakan S nanti dingin. Kita enggak perlu S banyak-banyak. S itu kita enggak pakai, yang penting ilmunya yang kita pakai. Ya. Saya belajar supaya bisa mengerti, bisa nyambung, bisa komunikasi dengan orang lain. Nanti kalau orang lain bicara begini kita bingung kalau kita enggak belajar. Ya. Jadi kembangkan apa yang ada pada kita, belajar untuk upgrade diri. Yang kedua, fokus untuk mempersiapkan diri, berhentilah untuk mengasihani diri. Kadang-kadang tuh kita terus pesimis dengan diri kita. Oh kita dari Kupang sih, saya paling marah kalau orang bilang dari Kupang tuh enggak apa-apa. Saya lagi menekankan anak-anak Undana sekarang di fakultas. Cepat kalian harus ambil spesialis. Jika perlu keluar negeri untuk ambil spesialis. Jangan bikin bahwa kami anak daerah, kalau mereka mau presentasikan mereka referat, saya ulang, anggap kamu lagi presentasi di seminar yang besar. Jadi hadapanmu itu ada banyak profesor, kamu harus bicara untuk mereka. Jadi bukan asal baca, kamu punya referat, saya kasih ulang. Kamu baca referat, kamu coba meyakinkan dirimu bahwa kamu lagi bicara di depan forum yang besar. Supaya mereka percaya diri. Yang mengasihani diri, saya dari Kupang, saya kecil. Jadi apa? Jadi pengintai. Yang Joshua dan Kaleb bilang, wah kita lahap mereka. Tapi 10 bilang, wah kita belalang. Mau bikin apa kalau sudah mental seperti itu? Anak-anak kita harus tingkatkan itu. Dan yang ketiga, setia dengan proses Tuhan di dalam hidup kita. Itulah saya bilang kalau Tuhan izinkan kita masuk padang gurun, kehidupan jangan lari. Jangan hindari. Percaya Tuhan ada bersama kita. Hadapi itu, berjalan bersama-sama Tuhan, andalkan Tuhan. Kalau Tuhan ada di situ, terkadang dia pikul lebih banyak dari apa yang kita pikul. Saya kira ini yang saya bisa bagikan untuk kita hari ini. Kiranya Roh Kudus bisa membawa ini dalam kehidupan saudara, dan saudara bisa melakukan ini dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.